Halo mahasiswa Umbel Universitas Bambung Balapan, nggak tahu balapannya sekarang bingung. Jadi sebut Bambung saja. Ketika saya nonton balapan kemarin, terus biasanya selalu mikir nyari ban umur apa ya untuk besok breaking ice-nya gitu kan. Nggak bisa nyari ban umur. Saya sedih-sedihnya melihat dua McLaren tidak start. Tumben Mas Dewa yang sedih. Loh, saya cuma berpikir gini, apakah ini nilai ekonomis ya? Jadi dia nanti mobil bekasnya dijual lebih mahal karena kilometernya rendah gitu. Mobil Piastri less than 2 laps. Iya kan, benar sedih. Dan kan gitu. Ini aturan apa sih? Makanya saya bilang tadi Umbel itu ya Universitas Bambung Balapan tadi. Kenapa? Bambung itu kalau orang Jawa Timur bilang gila ya, apa ya? Iya kan? Iya. Ini aturan gila kan menurut saya, asal lihat. Iya. McLaren loh saya. Iya, tim-tim masih kesulitan banyak tim masih kesulitan beradaptasi dengan pernak-pernik potensi-potensi masalah-masalahnya ya. Saya bilang McLaren apa yang salah? Apakah McLaren itu udah masuk ke dunia politik? Dia pilkada. Kemarin waktu mau pemilihan dia bagi-bagi duit banyak, sekarang habis, nggak punya tenaga apa-apa. Ya kan, sekarang mobilnya di dalam. Yang jelas teman-teman yang ada di Jakarta, silakan. Anda akan ketemu dengan insinyur tim Formula One yang akan ke Jakarta semuanya. Cekat di kantor Gizi Nasional. Udah itu aja. Karena apa? Mereka ternyata sekarang menyadari, oh ini program MBG Indonesia itu top. Ini kan semuanya berkaitan dengan MBG. Ya, bisa diterapkan di tim-tim. MBG kan singkatannya membagi BBM dan genset. Berarti bagaimana membagi BBM dan genset gitu kan? Betul nggak? Iya kan? Sekarang kita tuh sedih kalau hanya dilihatin gambar baterai habis serut, naik lagi serut. Dan saya bilang gini, Bikin kita sering lihat HP. iya, dan saya bilang, kenapa McLaren tidak memakai teknologi mobil Cina? Yang apa? Kalau dijual itu sudah sekalian dengan chargernya, nggak perlu charger di rumah. Ya itu di garasi ngapain ngecas ini ya? Atau lupa bawa universal adapter ya Mas? Iya. Bagaimana? Dua balapan, apakah kita sudah bisa mengatakan sedih atau menunggu? Ini saya mencoba tidak kebawa nostalgia sama mencoba optimistik ke depan Mas Yo. Karena tanya anak muda apa ya? Ya, karena kan ini kita harus akui ini akan ada polarisasi pendapat. Satu dari generasi lama atau purist F1, khususnya purist ya, yang sudah mengikuti F1 puluhan tahun, dengan generasi yang baru nonton setelah Drive to Survive. Intinya setelah pandemi lah, generasi pandemi lah. Karena yang setelah Drive to Survive itu mungkin satu pasti lebih muda, dua mungkin sangat terbiasa dengan video game, dengan apa namanya Mario Kart, pinjam kutip pembalap. Tapi yang lama-lama ini kita yang dari dulu tuh bisa menikmati bagaimana sulitnya menyalip, bagaimana menunggu, bagaimana harus outbreaking, bagaimana harus ngambil risiko di tikungan, bagaimana bahwa bersebelahan itu tidak semudah itu. Nah ini masih polarisasi. F1 sendiri juga sedang mengukur kayaknya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas di akhir juga. F1 sendiri juga masih terbagi dalam artian F1 Liberty Media sebagai manajemen ini masih mencoba menaruh lipstick ya, bilang ini lebih baik, ini lebih baik. Kan mereka harus menjaga, memproteksi komoditasnya. Ini kan dagangannya kayak gitu. Betul. Tapi pembalap-pembalap ini yang ngomel makin ngomel gitu. Karena ini bukan balapan, nyalip kok di trek lurus, saya disalip lagi, tekan tombol salip. Nah ini yang di depan pasti nggak seberapa ngomel, tapi di belakang banyak yang ngomel. Nah ini saya mencoba membagi dua, nanti kita bahas di akhir. Menurut saya tetap F1 dalam hati yang paling dalam, dia sedang mikir juga ini bahaya kalau kita mengalienasi fans tradisional yang sudah puluhan tahun menyokong F1, menghidupi F1, hanya demi menyenangkan yang generasi baru, walaupun jumlahnya masif, tapi siapa tahu masih FOMO kan Mas Yo? Iya. Belum teruji kesukaannya terhadap F1. Iya. Dari manianya belum muncul gitu ya. Jangan-jangan sekarang happy tapi 3 tahun lagi mereka nggak nonton, sementara yang penonton lama sudah nggak nonton. Itu kan juga nggak baik kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas itu agak ke akhir. Sebelumnya kita akan bahas. Jadi ini konsepnya kayak mesin Formula 1 juga ya, kompromi gitu ya. Pasti kompromi, pasti. Karena gini saya jujur. Dunia bisnis pasti kompromi. Nah, makanya saya juga deg-degan gini. Ini kan kayak tahun 2009 ketika Brown GP itu dapat teknologi canggih, pinter ngakali, menang tapi nggak punya duit. Nah sekarang beda ya.
Ya. Yang bisa ngakali punya duit gitu kan. Itu kan, waduh apa nggak? Pabrikan khususnya. Iya. Tapi pergantian regulasi biasanya memang pabrikan lebih diuntungkan karena dia yang bikin mesinnya, dia yang punya chassisnya, dia yang tahu pertama kali bagaimana mengkombinasikannya. Yang lain mikir ya. Yang lain nyusul. Disuplai mikir gitu ya. Ini saya kasih yang sama, softwarenya kamu pelajari sendiri ya. Ini manualnya. Nah, itu kira-kira yang terjadi di McLaren kayak gitulah. Tapi nanti kita bahas besok. Ya. Tapi yang jelas hasil dulu kita baca. hasil dulu sama China Mas Jo. China kan kita tahun 2004 pertama kali ke sana saat 3 atau 4 ya itu 4 ya? Mas Jo. 4 pertama kali. Ya? Pertama kali ke sana Moreno Suprapto menang Formula BMW di sana waktu Ya, itu. betul. Saya masih sama mantan pacar yang sekarang jadi istri. Sama ibu saya tapi waktu itu. Dia masih tidur sama saya. Dan saya ingat banget waktu itu laptop saya disita sama panitia karena ada virusnya. Untungnya ibu saya sama istri saya sekarang itu terbang hari berikutnya bawain laptop baru kayak gitu. Jadi ini banyak kenangan di sini dan lihat foto ini bagaimana dulu masih kosong. Iya, kosong. Kawasan Jading ini masih kosong banget. Sekarang udah belakangnya sudah bangunan-bangunan semua. Ya senang bahwa dulu kan F1 impiannya ke China, ke Tiongkok adalah bagaimana F1 masuk ke market penduduk yang begitu besar kan kayak gitu. Dengan ekonomi yang stabil. Dengan ekonomi yang stabil. Dan waktu itu kan nggak ada kebayang industri otomotif Cina atau Tiongkok seperti sekarang kayak gitu. Dan masih ingat pertanyaan saya ketika kita ke Shanghai beberapa kali ya, mungkin saya ada 4 kali mungkin karena itu pun jangan nolak-nolak karena bukan sombong ya. Dalam arti ya ngapain ke negara yang sama. Saya tanya ke Asasa, kenapa Cina membangun jalan yang segede-gede gajah ini sementara nggak ada penduduknya masih sepi. Ingat Mas, 10 tahun, 20 tahun lagi udah banyak di sini. Dan ini terbukti ini ya sekarang ya. Sudah ada bangunan di belakang itu ya. Dan sirkuitnya masih kelihatan keren. Masih kelihatan ultra modern gitu loh. Maksudnya padahal ini 2004, 22 tahun yang lalu kayak gitu. Kimi Antonelli belum lahir maksudnya. Ini sirkuit sudah ada balapannya kayak gitu. Nah ini nunjukin bahwa teman-teman kadang-kadang visi itu kan harus ngelihatnya jauh ya. Jadi Tiongkok yang dulu, ini dulu saya tahu ini akan ada stasiun kereta. Waktu itu kita masih harus setengah mati ke sirkuit. Taksinya mahal sekali. Mahal sekali. Waktu itu juga pinyin tulisan alfabet juga masih sulit dan ya sekarang sudah sangat ultra modern ya. Menurut saya Tiongkok sudah nyalip Amerika kalau menurut saya sudah jauh di depan Jepang. Tapi ini kita kenang bahwa kita dulu Mas Jo pernah jadi saksi pertama kali di sana. Plus Mas Dewa juga ngerasain waktu Lewis Hamilton gagal juara dunia. Oh iya. Jadi kita sirkuit ini banyak memori. Cuman saya kalau disuruh ke sana lagi liputan, saya mikir Mas Dewa. Om Bobby kemarin ke sana. Saya bilang Om Bob, dia moto dari atas kan. Ya, itu enak tuh tempat media center. Iya, suruh di bawah dingin katanya kayak gitu. Bilang media centernya di ujung atas ini. Di ujung atas yang belakang ini. Bukan yang depan, yang belakang ini media center. Jadi wartawan ngelihatnya dari atas ini. Cuman ini sirkuit luas banget, kemana-mana jalan kakinya banyak. Jadi kalau lutut saya barusan operasi, aduh, mungkin tahun depan aja atau 2 tahun lagi kalau liputan ke sana karena tadi saya mau titip ke Asa ini. Saya kan waktu bisa tanda petik nyusup di pedok itu kan saya bikin gambar anak-anak itu asal Kimi. Saya punya semua itu. Wah, ini teman-teman pengen lihat nanti kita lihat ini. Kenapa itu mereka semua pembalap ketawa semua. Jadi Lewis Hamilton sudah saya kasih nomor mobilnya 1. Kan dia ketawa-ketawa kan memang kan dia juara dunia kan. Tanda tangani. Wah, ini nanti kita kan kira-kira nanti setelah cancelnya Bahrain sama Arab Saudi ada berminggu-minggu yang kosong. Nanti mungkin Mas Dewa nunjukin lukisan gambar anak kecil itu. Saya mau nunjukin koleksi tanda tangan saya ya, kayak gitu. Kita bahas episode kayak gitu. Atau mungkin siapa tahu ada event-eventnya juga bisa gabung. Kita nanti cari ngisi waktunya gimana lah. Nah ini hasil, kita harus kembali. Sprint saya tidak akan baca, langsung yang akhir aja. Kimi Antonelli akhirnya jadi juara pole sitter termuda, juara termuda kedua. Nanti kita bahas. Dan kemenangan pertama, jadi menangnya Kimi Antonelli ini menurut saya menyelamatkan balapan kemarin karena bikin angle yang sangat humanis, yang sangat manusiawi dan ada cerita gitu. Maksudnya pembalap begitu muda, begitu anak-anak, kalau orang Surabaya bilang arek banget ini gitu. Kan paling ABG di antara semua dan kelakuannya paling anak kecil di antara semua. Jadi kalau dia nakal misalnya, orang punya mobil sendiri bikinan Italia kok malah naik mobil Jerman, itu enggak apa-apa ya. Jadi hanya orang Jerman yang jeli lihat orang Italia ya. Berarti yang Italinya nggak jeli lihatnya. Malah ngelihatnya yang Inggris nanti. Nah ini Kimi Antonelli, dan saya ternyata baru sadar 2 anak perempuan saya yang masih umur 16 sama 15 tahun
kemarin waktu saya pulang dari Australia, saya tanya kamu kaos apa gitu. Kimi Antonelli ternyata. Waduh, saya belum beli nih. Saya titip karena kebetulan ada 2 direksi DBL yang masih di Melbourne. Tolong mampir lagi ke pit stop, toko pit stop. Kenapa? Bawain kaosnya Kimi Antonelli. Ternyata anakku suka Antonelli. Jadi ya memang karena mukanya sukaannya generasi sekarang. Iya. Anak-anak ya. Anak-anak. Dan Russell finish nomor 2. Jadi karena dia masalah saat qualifying, kemudian harus start nomor 2 dan itu kalau domino efeknya adalah membantu Kimi Antonelli menang kayak gitu. Nanti kita bahas bagaimana menang. Tapi ini menurut saya tetap kandidat juara dunia. Tapi harus lebih hati-hati sekarang karena ini 2 lomba 1-1. Sebenarnya yang hati-hati siapa? Russell. Max juga hati-hati loh. Hati-hati pindah tim masuk di Agustus. Ya, kalau dia Kimi Antonelli nomor 1 terus. Iya. Dia bisa bilang yang dibuang yang ini kan terserah Max. Jadi Max kan enak dia. Oh, bukan karena akhirnya Toto Max kamu nanti dulu Kimi kok menarik ya ini. Saya kira ini sudah ada panunya nih. Skenario A B-nya sudah ada saya. Oh ya gitu ya. Lalu Lewis Hamilton akhirnya naik podium. Iya. Podium pertamanya bersama Ferrari dan dia memberikan show terbanyak mungkin kemarin bersama Leclerc di Tiongkok. Kalau nggak ada 2 Ferrari mungkin boring balapan kemarin. Termasuk di podium. Karena ini kan alumni Mercedes juga. Alumni Mercedes. Tapi kalau ada yang bilang itu 3-3-nya anak Toto agak kurang tepat ya karena Hamilton anaknya Ron Dennis. Toto bajak dari McLaren. Itu. Toto ngaku-ngaku ini. Ngaku-ngaku ya. Terus ya Leclerc nomor 4 jadi gantian ini 2 Ferrari. Jadi 2 Mercedes gantian, 2 Ferrari gantian posisi. Menurut saya kemarin bintang yang nggak kelihatan Oli Berman ya. Oli Berman menurut saya kemarin nggak kalah hebatnya dengan Antonelli dan ini Ferrari punya bintang ini. Saya pikir waktu itu Colapinto malah. Wah ini kesempatan Anda untuk meleburkan kesalahan gitu. Saya pikir ya. Karena memang termasuk oke kan waktu itu oke kan. Tapi ternyata ya kita nggak tahu ini urusan baterai kita nggak tahu. Nah, tapi teman-teman Berman luar biasa. Berman ya. Gasly, ini konsisten banget. Ya. Jadi dia ini sudah 2 lomba konsisten. Jadi jangan kaget kalau nanti dia 5-6 besar atau 7 besar mungkin di klasemen akhir. Akhir di pembalap ya. Apapun ini dia baru kelihatan sekarang ya, tahun lalu kan mobilnya berantakan. Iya. Lawson dapat poin, Hajar dapat poin pertamanya untuk Red Bull, Sainz dapat poin untuk Williams walaupun mobilnya berantakan, bukan berantakan, kegemukan, overweight. Kemudian Colapinto tadi Mas Jok bilang dapat poin. Jadi ini banyak cerita teman-teman. Jadi ini yang menyelamatkan hasilnya Tiongkok kemarin. Jadi mau diambil dari angle mana aja itu banyak after race-nya tuh banyak cerita. Menyelamatkan Tiongkok atau menyelamatkan balapan ini ya? Menyelamatkan balapan ini ya. Kemudian klasemen ya masih ketat pasti. Russell Antonelli hanya selisih 4 poin. Ini selisihnya selisih sprint race ya. Kemudian Leclerc dan Hamilton hampir sama. Berman lihat 17 poin. Norris masih 15 karena kemarin DNS. Pertama kali Norris DNS. Gasly, Verstappen kemarin gagal finish. Tapi nomor cantik loh, Verstappen 8 loh, nomor cantik loh. Kan di Tiongkok. Iya di Tiongkok. Mobilnya nomor 3 jangan-jangan nggak hoki ini. Terus kemudian Lawson dan Lindblad 2 Racing Bull. Tapi ini masih awal musim jadi masih bisa berubah. Kemudian tim Mercedes most likely juara dunia konstruktor. Ferrari kita lihat ini semua. Kalau ingin persaingan seru di F1 semua bergantung pada Ferrari ya. Kalau Ferrari bisa ngejar Mercedes, kita dapat tontonan. Kalau enggak, ini kayak 2014, 15, 16 ya, 17 yang Mercedes begitu. Sama saja kan 2022, 23, 24 sama ya, aja. Sama aja ya. Red Bull jadi ya kita boring kalau itu bukan tim junjungan kita. Betul. Manusiawi lah. Manusiawi. Saya sudah nothing dulu soalnya. Norris sudah juara dunia, McLaren sudah, aku udah nggak depan. Malah saya condong agak-agak Ferrari sekarang karena pengen melihat persaingan. Ferrari mengganggu. Iya, sebagai pengganggu. Bukan karena saya pakai Ferrari kan. Mas Jauh dari dulu Ferrari sudah udah nggak kaget. Ya ini Haas masih tiba-tiba nomor 4, Red Bull nomor 5, Racing Bull. Alpine 10 poin, Audi 2 poin, hampir dapat poin kemarin. Williams 2 poin, yang Cadillac dan Aston Martin di pupuk bawang di belakang. Yang satu mungkin secara speed paling pelan, Cadillac. 2 paling berantakan secara tatanan mobil itu Aston Martin. Ya kita ke Kimi Antonelli Mas Yo ya. Kita ke Kimi Antonelli Saya pengen pasang foto ini Mas Yo. Aduh, ketika dia nangis itu kita ikut renew. Kita ikut renew karena anak kecil ini kan itu.
Ini aneh ya saya, kalau dengan Piastri membedakannya, Piastri ini anak muda yang sudah kelihatan kalau kamu udah dewasa gitu, mulai naik dewasa ya. Dan dingin ya. Dingin ya. Kalau ini kan masih culun ya. Iya. Iya kan, Anak-anak ini ya. Iya, ketika melakukan kesalahan dia didekat sama Toto. Iya. Ini dedeknya di tim gitu kayak. Ini adik kita semua kayak Iya, gitu. iya. Bukan hanya adiknya di Mercedes tapi adik di seluruh F1. Pembalap juga baik sama dia ya saya. Iya, karena ya lucu, maksudnya ya terenyuh juga lihat dia menang kan, ketika nonton, wah ketika ada juara baru itu kan kita juga seneng gitu. Iya. Di luar balapannya seperti apa, jadi ketika lihat dia menangis itu terenyuh rasanya. Ini sekali lagi saya, ini bagaimana Mercedes melihat talenta-talenta muda ini kan tidak ini kan kalau kita ngomong luar negeri data semua kan, Sa? Data semua dan ada instingnya juga pasti. Toto Wolff waktu ngelihat kayaknya ini fotonya ya, ini Toto Wolff sama Bono, Bonington ini race engineer-nya. Ketika ngambil Kimi tahun lalu kan banyak yang bilang dia sendiri bilang kamu terlalu hijau, kamu masih membuat kesalahan. Tapi ya ini menunjukkan kalau kamu itu benar. Nah, ini menunjukkan teman-teman kalau di balapan itu kalau kamu memang istimewa, saat remaja istimewa udah langsung kelihatan. Berman sudah diambil waktu remaja. Verstappen kan contohnya masuk. Umur 17 tahun sudah balapan. Sudah masuk F1. Jadi ketika berlian itu kelihatan, itu langsung ambil aja. Lewis Hamilton dulu kan juga sama, cuman dia nunggunya lebih lama kayak gitu aja. Hamilton umur 21 baru masuk F1 gitu kan. Karena Cameron Dennis kan disekolahkan betul dulu di F3000 yang sekarang F2. Maksudnya benar-benar disekolahkan sebelum dia masuk F1 gitu. Ya, tapi gini Sa, kita kembali ke belakang lagi ketika P-Driver masih ada ya. Ini dengan sekarang ini dengan ada license, karena kamu harus poin kelihatan sekali ya. Ternyata anak muda kalau dikasih mobil bagus gak bagus. Bagus ya. Dan itu bedanya benar kata Mas Jawa. Dulu memang ada istilah P-Driver, itu masih berlaku sebenarnya. Pembalap dengan sponsor pasti bisa masuk, tapi sekarang sponsor aja udah nggak cukup, nggak kayak dulu. Sekarang dan sekarang mungkin kalau kamu karena sekarang dengan data, dengan struktur balapan yang lebih bagus, kan mencari bakat itu lebih gampang masuknya. Apalagi ini sangat terukur balap mobil gitu. Bagaimana dia memakai pedal dan lain-lain kan telemetrinya kelihatan semua. Nah itu ketika dia remaja sudah hebat, sponsor masuknya lebih gampang, sehingga dia sponsor bisa mendorong dia naik ke atas lebih baik. Atau sebaliknya, dulu itu karena pembagian rezeki dari F1 tidak rata. Kalau sekarang kan memang, ayo kita sirkus ini sirkus rata, nggak ada sponsor pun saya bisa hidup kok, misalnya gitu. Itu tim besar maksudnya. Itu bukan tim besar, itu semua tim di F1. Bisa jalan kan. Jadi dia yang bisa invest ke bawah. Dia kan? bisa invest ke bawah. Jadi pembalap itu teman-teman kan ya kita mungkin contoh kita banyak Indonesia ya yang kebetulan keluarganya mampu, kemudian dibiayai keluarganya untuk terus balapan, atau perusahaan keluarganya atau koneksi keluarganya, kira-kira kayak gitu. Nah, di Eropa itu atau di negara-negara yang kultur balapnya besar, itu pembalap-pembalap itu ada investornya. Jadi misalnya cerita paling gampang adalah Daniel Ricciardo misalnya. Dia orang Perth, dia punya talenta, dia kelihatan, ada pengusaha-pengusaha di Australia yang patungan invest ke dia. Cara baliknya gimana? Nanti kalau dia sukses, penghasilan dia dipotong untuk bayar itu. Gila ya. Nah itu yang terjadi di balapan sebenarnya. Itu di Eropa seperti itu. Jadi banyak Eropa atau negara-negara yang balapannya. Piastri juga ada investornya kayak gitu. Nah, Norris mungkin karena bapaknya orang kaya, jadi Norris mungkin investornya bapaknya sendiri, jadi agak beda ya. Norris lebih mirip kasus di Indonesia. Tapi untuk pembalap kebanyakan itu ada investornya. Jadi yang tidak mampu tapi punya talenta ya itulah. Oh ini kelihatan. Ya, jadi ya manajemennya yang jualan gitu. Ini anak punya bakat, ayo invest ke dia gitu. Dorong dia untuk balapan di F3, di F2 yang biayanya belum terlalu besar. Kalau dia nanti masuk F1 dan gajinya besar atau nanti dia dapat iklan atau apa, dipotong untuk pembayaran investasinya tadi. Itu cara masuk F1. Nah, Toto Wolff ini investor masuk. Oh, jadi ada PPI ya, pembayaran pajak investor gitu. Iya, dia yang invest ke Bottas dulu. Iya, betul. Dia yang invest ke ya pasti Kimi Antonelli, dia yang invest ke Russell. Jadi banyak investment dia yang balik. Termasuk invest ke tim. Dia dulu invest di Williams kan, habis itu udah dijual lagi kan gitu. Jadi dia investor. Nah, ini dalam hal ini kan dia bilang, wah Kimi Antonelli bayarnya belum besar, tahun depan gajinya bisa naik, yaitu dipotong buat dia. Ya orang pintar kan? Balik uang ya kan? Jadi itu ekonomi F1 kira-kira untuk maju jadi pembalap. Tapi ya
dengan cara itu ya sekarang ini banyak berlian-berlian lebih cepat munculnya. Ya. Lebih cepat munculnya. Jadi jangan kaget kalau ke depan-depan nanti ini udah umur 22, 23 udah terlambat. Kita cari yang umur 15, Bisa jadi 16, itu 17 ya bisa. Dampaknya juga negatif ke yang nanggung-nanggung ya. Hanya ada 22 lowongan setahun Mas. Betul. Di seluruh dunia hanya ada 22 lowongan. Dan itu lowongan-lowongan itu sudah dianggap mahal ya. Iya. Walaupun kemarin mubazir ya. Karena 2 nganggur. William 1 nganggur. Jadi Portal itu nganggur itu kan enak kan. aduh moga-moga nggak sering kan ya. Akhirnya nggak jadi 22 mobil kemarin. Sedih kan akhirnya dan kemarin sedih kan. Ya. Dan sorry Sa, itu Ya. memang nggak boleh ya kalau yang depannya nggak start terus kita maju nggak boleh. Nggak boleh, harus dikosongin. Harus kosongin Ya, gitu. ya itu ada yang sempat kecelik satu kemarin siapa harus mundur. Alpin. Gasly. Wah, kekain ngegas ini. Untung ada atletnya kan. Ah, Udah untung itu nggak dihitung nyolong start ya kan karena. mundur dia juga akhirnya mundur ya. Benar-benar. Ya kita sekarang apresiasi Kimi Antonelli dulu Antonelli ya, karena saya. kan dia pole sitter termuda dalam sejarah. Usia 19 tahun, pembandingnya adalah pole sitter termuda Kimi Antonelli 19 tahun 6 bulan 17 hari. Nomor 2-nya Sebastian Vettel 21 tahun Mas Dewo. Masih aman dia berarti lama ini. Lama. Dia tahun depan pun masih menang gitu. Iya. Leclerc 21 tahun, Alonso 21 tahun, Verstappen aja 21 tahun. Oh, iya. Lando Norris 21 tahun. Jadi dia 19 tahun sudah pole, kayaknya susah ini mecahin rekor. Ini apa sebabnya? Apa dia langsung diambil tim besar? Nah, kita juga harus tahu itu juga loh. Ada elemen Keberuntungan kan? Keberuntungan ya. Karena Max kan juga Toro Rosso dulu. Iya, Toro Rosso setahun baru ke Red Sebastian Bull. juga Toro Rosso dulu. Toro Rosso dulu. Dan ketika ke Red Bull timnya tidak langsung dominan. Ya, ini kan sebenarnya tim apa ya? Ya 3-4 besar tapi bukan yang gampang menang kayak gitu. Iya, Karena waktu itu waktu Max masuk kan dominasi Mercedes kan. Iya. Ya sekarang Kimi masuk dan timingnya pas kira-kira kayak gitu. Iya. Ya ini yang ngasih jalan ya Lewis Hamilton. Nah terus kita ngomong sekarang juara. Kalau juara dia bukan juara termuda, dia juara termuda kedua harusnya. Mohon maaf saya cari di mana tadi ya juara termuda kedua ya. Juara termuda masih Max Verstappen 18 tahun 220 hari. Jadi Kimi harus menang tahun lalu kalau untuk ngalahin. Sudah, jadi ini Max yang menang ya. Ya, ini Max nggak terkalahkan, masih juara termuda Spanyol tahun 2016 waktu itu 2 Mercedes tabrakan. Dibukakan jalan Mas Dewo. Iya. Ya Kimi juga dibukakan jalan. Russell mobilnya masalah waktu qualifying kan. Dan Lewis juga pindah. Ya. Dibukakan, harus ada dibukakan jalannya. Iya. Dan Kimi Antonelli adalah juara termuda kedua dalam sejarah. Jadi 2 pembalap ini ya lucunya kan habis itu banyak foto-foto di sosmed. Jadi Kimi itu masih anak-anak banget waktu Max sudah di F1. Di F1 betul. Terus yang paling ekstrim mungkin foto ini Kimi masih grid boy di Monza tahun 2018. Iya. Ketemu Lewis Hamilton, sekarang dia satu podium sama Lewis Hamilton dan dia yang menang. Yang menggantikan juga itu salaman itu menggantikan. Estafet. Bayangkan betapa mudahnya Kimi Raikkonen nih. Kimi Raikkonen sampai saya sama kayak MC-nya balapan kemarin manggilnya Kimi. Iya dipanggilnya Kimi Raikkonen. Karena kebiasaan manggil Kimi Raikkonen. Tapi coba saya lihat ya 2018, 2026. 8 tahun. 8 tahun berubah segalanya. Iya. 8 tahun Wedan. Terus kemudian yang unik lagi adalah itu terakhir kali Mas Jo, terakhir kali pembalap Italia menang Ya. itu tahun 2006 di Malaysia. Mas Dewo dan saya liputan di situ. Mungkin saya yang orang yang terseksa dan tersakiti saya. Kenapa? Kalau nggak salah pagi-pagi ini Mas aku berangkat duluan karena janjian sama Giancarlo Fisichella mau wawancara, Ya. mau diajak makan pagi dan mau distiri naik mobilnya Renault Megane ya, Iya. yang belakangnya khas ya. Ya, jadi Mas Dewo saya tinggal di hotel, saya disupirin Fisichella. Dan itu ketika saya nonton di Eropa Timur apa lupa ya namanya. Hungaria. Yeah. Itu ada mobilnya Fisichella Renault Megane diparkir saya. Yeah. Saya tunjuk itu. Yeah. Kis ini yang dinaikin Asa di Malaysia. Yeah. Serius ini saya di sini kita dinaikin. Jadi ya masih jauh sama Bobby Arifin. Bobby Arifin disetirin naik mobil formula oleh banyak juri dunia. Saya cuma disupirin oleh Giancarlo Fisichella di sirkuit Sahalam waktu itu naik mobil Renault Megane. Jadi
Kalau Kimi nggak menang, saya nggak bisa ceritain itu kan, Mas. Iya, tapi sorry Sani, teman-teman yang suka F1 mungkin kalau suatu kali kita bisa wawancara dengan Om Bobby suruh cerita. Ya, Om Bobby masih di Tiongkok, nanti kalau pulang. Ya, itu kalau kita dengan berbagai macam pembalap. Saya pengen Mas Yo, nanti kita cari karena kan Om Bobby 2 balapan datang ini. Ya. Kemarin saya ketemu beliau di Australia, ya. terus habis itu beliau langsung ke Shanghai. Nah, ini banyak omongan-omongan soal balapan, nanti mungkin Om Bobby ketika nanti episode kosong Om Bobby bisa cerita. Mungkin minggu depan lah kita ajak ya. Karena minggu depan kan previewnya Jepang. Betul. Kita ajak Om Bobby untuk cerita bagaimana dia di media kayak gitu. Melihat situasi. Tapi ini Fisichella, waktu itu saya mendukung Fisichella, teman-teman. Saya selalu mendukung underdog. Ya, ini makanya saya pakai ini. Fisichella, dan itu kemenangan terakhir pembalap Italia sebelum Kimi Antonelli. Gila, dan waktu dia menang Nino, ini kan awal tahun Mas Yo. Iya. Kimi belum lahir. Saya disupiri Fisichella, Kimi belum lahir. Gila ya. Belum dibuat sama bapak ibunya. Terus habis itu ya ini waktu itu Fisichella menang, pole to finish, sama-sama pole to finish ya. Dan ini Kimi menang. Jadi wow, lama sekali ya. Lama sekali. Dan ini juga fakta lain ya. Kan tadi Vettel juga salah satu termuda. Kimi Antonelli lahir Agustus 2006. Tanggal 25 Agustus. Tanggal 25 Agustus itu Sebastian Vettel debut pertamanya naik mobil F1. Free practice waktu itu, belum lomba. Belum lomba ya. Waktu itu apa? Sauber BMW ya masih. Saya lupa masih Sauber atau sudah BMW ya. Pokoknya sama BMW. Terus kemudian tahun 2026 Antonelli ngerebut rekor pole-nya Vettel. Jadi bayangin betapa mudanya Kimi ini dan betapa tuanya kita masuk. Jadi bayangin kita saksi balapan pembalap Italia terakhir menang dan waktu itu juara pembalap Italia berikutnya belum lahir. Nah, kalau kita ngomong karakter ini kan sebenarnya menyenangkan seperti Norris ya. Kalau Norris kebablasan, ada lucunya ya. Norris kebablasan, kalau ini lugu. Apa ya? Jadi orang senang tuh karena dia menurut saya kok apa adanya, tulus gitu ya. Karena yang senior selalu dipeluk-peluk. Iya kan? Ya lihat aja mukanya lucu Mas. Memang anak-anak banget ini. Karena kalau orang suka bilang arek banget itu maksudnya. Jadi apa ya? Dedek yang menyenangkan. Iya kan, ketika mau bawa teman-temannya sekolah untuk liburan ke sirkuit itu kan juga menurut saya luar biasa gitu kan. Sangat natural sekali gitu. Waduh, Kimi ini apa ya, foto yang sama. Ya kita ambil yang foto yang ini aja karena kan ya ini bagus lah, maksudnya F1 ada dan ini calon bintang masa depannya nanti. Kan usianya sama Verstappen selisih satu dekade lah, jadi nanti ini dekade berikutnya ini jadi punggawanya mungkin ini dan Bergman. Jangan kaget nanti kelak kalau Mercedes lawan Ferrari itu Kimi Antonelli versus Oli Bergman itu. Jadi kita ngomongin Kimi bukan karena tapi karena ya ampun bikin kita semua kelihatan dia seumuran, ya nggak, anak saya lebih muda dari dia, tapi ya kurang lebih seumuran anak saya kan kayak gitu. Ya dan ini juga kemarin menangnya kan juga gampang tidak ya. Karena awal-awal kan kita lihat kalau di awal ini kan memang Ferrari itu atau salah setting ya, mungkin dia masang mesinnya mesin drag ya. Drag kok jagoan sekali gitu kan. Itu kan sekarang ini kita bisa ditebak ya. Dulu kalau orang kalau pembalap udah mendahului di start itu kan untuk mengambil setengah mati. Terus kita nanti mikir nanti kita mau cut untuk apa? Untuk masuk pit stop atau bagaimana? Undercut overcut ada kan Sa? Kita sekarang belum bisa melihat pemakaian ban ya, karena kan dengan regulasi baru ini walaupun ban kelihatan terkikis dan lain-lain, tapi sebenarnya kan tidak seperti tahun lalu atau sebelumnya, karena ban sebenarnya tidak terlalu dikasari tahun ini. Karena nanti kita bahas soal itu kenapa bisa balapan sampingan dan lain-lain. Yang jelas Kimi Antonelli tadi sempat kita singgung Mas Dewa bahwa dibukakan jalan kan. Kayak Max Verstappen dipindah dari Toro Rosso ke Red Bull di Barcelona, dibukakan jalan. Nico Rosberg sama Hamilton tabrakan di tikungan pertama sehingga Verstappen bisa menang. Nah, ini juga agak diberi jalan. Jadi ketika harusnya kan di atas kertas Russell akan dominan. Karena dia yang senior, dia lebih cepat. Dan saat sprint pun Kimi nggak bisa ngelawan kan kayak gitu. Tapi ketika qualifying 3 tiba-tiba Russell berhenti dan pelan di lintasan itu, ada masalah. Itu kan kayak, waduh, pole-nya Kimi nih. Dan pole sekarang itu kan bisa lebih penting dari dulu, apalagi di awal regulasi baru, karena
pembalap-pembalap startnya masih belum otomatis semua gitu. Masih ada masalah. George saja masih masalah kayak gitu. Kimi pun masih sangat masalah. Startnya waktu sprint jelek, startnya waktu di Australia jelek. Tapi dengan George diminggirkan sebentar saat qualifying, itu Kimi dibukakan jalan dapat pole position. George harus hanya punya 1 lap. Jadi 1 lapnya tuh dia tidak bisa all out, dia harus aman. Ya, aman. Tapi amannya ternyata masih nomor 2 kan gitu. Nah, itu aja sudah agak dibukakan jalan gitu. Nah, ketika start, untungnya Kimi startnya lumayan gitu. Jadi dia walaupun disalip sama Lewis, tapi Russell kemakan yang lain gitu. Sehingga dia dikasih jarak antara dia dengan George. Jadi yang penting waktu start buat Kimi itu bukan jarak dengan Ferrari atau apa, jarak dengan Russell. Iya, karena musuhnya dia. Lalu kemudian ketika dia di depan lagi bisa nyalip Lewis tarung sama Leclerc, tarung sama Russell, dia dikasih gap yang sebenarnya nggak jauh kan Mas Eko. 6 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi di belakangnya ini saling makan waktu terus gitu. Ferrari saling makan waktu, Russell kehilangan waktu, tertahan lama, sehingga ya itu bikin Kimi dibukakan jalannya untuk finish ya. Kimi hanya dia bilang saya ngasih diri saya sendiri serangan jantung kayak gitu. Kurang 3 lap bablas itu. Tapi setelah itu kan ya Bono bilang oke, bring it home, bawa pulang aman gitu. Tapi ya dia dibukakan jalan. Kalau enggak, seandainya Russell waktu itu tidak terhalang oleh 2 Ferrari dan 2 pembalap ini harus tarung, belum tentu Kimi menang. Jadi dia dikasih jalan sama yang di atas. Tapi ini juga menurut saya juga bahaya buat Russell juga. Siapa tahu dengan tekanan yang selama ini menekan dirinya sendiri sudah kebuka, sudah membuatnya bisa menang. Nah ini siapa tahu kalau dia nanti semakin liar gitu kan, kita nggak tahu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Ini bisa terjadi Lando Piastri bisa kan? Bisa terjadi, kan? Bisa. Cuman bedanya ini jaraknya masih agak lebih jauh dari Ferrari. Ya kan, kalau Lando kemarin sama Piastri sekitar saling makan, Red Bull ngambil poinnya gitu, atau Mercedes ngambil poinnya. Iya, ini berdua ini memang ya saling makan, masih aman ya. Mungkin 1-2 masih aman. Kalau situasinya nggak berubah ya, ini kayak Lewis Hamilton dengan Nico Rosberg. Jadi bisa jadi kayak gitu. Tahun 10 tahun yang lalu itu 2016. Iya, cuman kita lihat juga fansnya nanti ini beda nih. Italia lawan Inggris ini. Ini rame-rame juga ini. Ya, ini kan yang Russell harus tarung dengan Leclerc dan Hamilton, ini ngasih jalan kepada Kimi Antonelli untuk menjauh dan itu Russell ya dia harus Russell sekarang nomor 2 dan ya ini ujiannya kayak bola panasnya pindah ke Russell, tapi saya kira Mercedes tidak akan seperti McLaren. Russell tetap Russell tetap kandidat utama juara dunia. Saya sudah ngucapin ini sejak tahun lalu. Jadi nggak ada yang bisa flexing bilang awal tahun ini. Saya sudah dari tahun lalu bilang Russell ini kandidat, belum tentu juara dunia, tapi kandidat utama juara dunia. Tinggal nanti perubahan ini sebenarnya kemana. Tapi kan perubahan ini juga menurut saya juga menguntungkan Mercedes. Karena apa? Nanti setelah kan dia udah punya plan A, plan B, plan C kan. Beda dengan orang yang lagi mengejar titik itu kan. Dan ini agak kacau Mas, karena dengan dibatalkannya Bahrain dan Arab Saudi, kan sequence regulasinya akan berubah. Ini kita masih harus nunggu meeting ya. Jadi nanti setelah Grand Prix Tiongkok ini ada meeting, lalu nanti setelah Jepang akan ada meeting. Tapi nanti itu saya bahas setelah ini ngapain Mas ya. Jadi mungkin lebih asik ngomong Ferrari langsung karena ya apapun Lewis Hamilton sudah lebih happy. Ferrari punya harapan dan Ferrari masih realistis ngejar Mercedes karena masih balapannya kalau tidak ada pengganti Arab Saudi dan Bahrain masih ada 20 lomba, masih ada waktu. Dan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir dengan regulasi cost cap ini, tim itu bisa balik situasi dalam 6 bulan. Kan McLaren 2023 awal jelek, 2023 akhir jago, 2024 lebih rata jagonya, lalu 2025 awal musim jago tapi setengah musim terakhir Red Bull yang ngejar. Jadi ada siklus 6 bulanan di cost cap ini yang bisa ngasih kesempatan tim untuk melonjak. Dan regulasi baru sekarang nanti kita bahas lebih detail nanti ya. Kan ini sudah disepakati bahwa setelah 6 lomba mesin yang power unit yang ketinggalan boleh ngupdate. Itu berarti kan Ferrari bisa ngupdate 1 poin misalnya, satu kali apa istilahnya ya, karena dia boleh. Oh jadi ada kelas-kelasnya. Kalau dia ketinggalan jauh
dua perubahan kayak gitu. Ya, 2 step lah. Dua step, ya. Ini hanya 1 step Satu aja step, kamu nah. upgrade. Nah, ini masih ada kesempatan. Masalahnya 6 lomba itu kan harusnya setelah apa itu? Miami kan. Nah, ini sekarang kan kenapa 6 lomba? Karena itu 24 dibagi 4 kayak gitu. Nah, ini kalau 22 apakah masih 22 dibagi 4? Dan itu berarti berapa? Kalau 24 berarti kan 5. Berarti kan harus nunggu apa? Setelah Miami. Ya. Karena Miami jadi balapan keempat. Kalau nggak ada penambahan di tengah-tengah. Ya. Nah, itu kan berarti harus nunggu ke bulan Juni, lebih ke Juli, hampir ke Juli. Berarti kan sudah hampir apa ya? Kan nanti rapat di akhir itu sudah menuju tengah musim secara waktu, bukan secara lomba. Nah, ini saya kira masih akan dibahas lagi baginya sekarang gimana. Nah, dan itu kalau penggemar Ferrari ya pas berharap ya sudah sesuai perjanjian aja setelah Miami supaya segera terjadi supaya segera terjadi kesetaraan baru atau supaya terjadi kalau itu main kartu diayak ulang kayak gitu. Karena kalau enggak ini Suzuka Mercedes 1-2, Miami Mercedes 1-2 selesai dan setelah itu apalagi, dan itu belum tentu baik buat F1 sekarang. Ya, tapi gini kalau dari segi mesin kalau Asa amati ini berat nggak sih Ferrari mengejar ke depan ini? Sebenarnya mungkin nggak berat Mas Jo, karena yang dibutuhkan pas ini fotonya, yang dibutuhkan hanya trek lurus Mas Jo. Russell ngomong di radio kan ketika dia awal-awal kesulitan melewati Ferrari kan dia bilang Ferrari ini cepat di tempat-tempat yang tepat. Cepat di tempat-tempat yang tepat. Iya. Jadi cepat di tempat-tempat yang tepat. Tandanya di tikungan-tikungan yang dia butuh cepat, dia cepat sehingga tidak bisa diambil kayak Jadi gitu. ini insinyurnya keliru nih ya. Harusnya untuk regulasi tahun lalu ya. Tikungan-tikungan dia harus cepat ya. Cepat. Sekarang ini yang dibutuhkan ini memang kelihatan sekali kalau di trek lurus selalu gagal. Jadi memang bedanya di power. Iya, ini 2 pembalap Ferrari ini memang nakal-nakal semua nih. Kalau disuruh berbuat lurus kok sulit gitu. Pokoknya belok-belok terus. Nah, memang keunggulannya pure di trek lurus. Di trek lurus. Dan angka-angka yang saya lihat dari pengamat-pengamat itu ada yang bilang setara dengan 15 tenaga kuda. Kemudian atau itu fungsi deploymentnya, jadi bagaimana ngecasnya, bagaimana ngeluarinnya, deploymentnya itu selisih antara 0,5 sampai 0,8 detik per lap hanya di trek lurus. Hanya di trek lurus. Jadi benar-benar di tikungan-tikungan Ferrari masih lebih jauh. Jadi ini memberi harapan lagi kepada memberi HP lagi kepada kepada tifosi bahwa kalau Ferrari bisa 1 step mesinnya nanti itu bisa benar. Trek lurus ya. Ferrari bisa lebih jago dari Mercedes. Karena tikungannya udah dapat. Karena tikungannya lebih dapat. Iya. Nah, startnya udah dapat. Sekali lagi HP ya. IBM belum tentu. Kalau Anda nggak paham HP IBM, nonton episode-episode sebelumnya. Atau ada di Reels ya, Instagram Main Balap. Jadi HP-nya tifosi adalah kalau power unitnya stepnya nanti dapat. Masalahnya sekarang perdebatannya adalah kapan. Ini akan nyalip. Nah, sedangkan tim-tim lain kan kalau Ferrari update power unitnya dapat, berarti Haas akan diuntungkan, Cadillac akan diuntungkan. Nah, masalahnya yang pemakai Mercedes kan tidak akan diuntungkan karena dia tidak boleh, karena dia benchmarknya dia tidak boleh upgrade. Ya. Tapi yang diberi waktu kepada McLaren, Alpine dan Williams adalah mereka dikasih waktu untuk memahami power unitnya lebih baik. Karena jadi aturannya memang Mercedes harus memberikan power unit yang sama. Tapi kan tidak dibilang harus diajari cara makainya. Software-nya. Ini power unitnya, cara makainya silakan pikir kayak gitu. Nah, itu keunggulan awalnya Mercedes. Nah, makanya Andrea Stella diklarifikasinya setelah kegagalan McLaren adalah kami komponen yang bermasalah itu tidak dikirim ke pabrik kami, tapi dikirim ke Mercedes untuk ke service centernya Mercedes untuk dianalisis. Baru dianalisis, baru didistribusi gitu ya. Baru dikasih tahu lagi kamu kemarin harusnya kayak gini. Iya. Jadi apes banget yang terjadi di McLaren ya. Kita ini lompat. Berarti kalau kita ngomong konsesi tadi, Aston Martin dapat banyak dong karena ini kan di bawah itu. Iya. Kan stepnya kan bisa lebih. Dia bisa 2 step ya. 2 step. Sampai katanya boleh merubah logo. Katanya begitu, benar kayak ini. Logo kenapa? Iya kan pakai H lurus kalah terus ini. Iya. Miring aja jadi Hyundai. Hanya miring Hyundai. Siapa tahu malah unggul. Pakai Palisade. Dan ini juga Red Bull
Ford juga bisa diupdate. Jadi nanti, nah tinggal kita nunggu karena belum ada update-nya ya. Karena kan yang diumumkan baru pembatalan Bahrain dan Saudi Arabia. Tapi konsekuensi dampak-dampak dari pembatalan itu masih ditingkat. Ya. Nah, kita juga lihat Ferrari kemarin kan juga sayap walak-waliknya ini. Iya, bolak-balik. Mereka menyebutnya Macarena, saya sebenarnya walak-walik kalau orang Jawa. Ini masih nggak dipakai saat balapan, tapi akan dikaji lagi karena potensinya ada. Nah ini. Jadi sekali lagi Ferrari ini punya inovasi-inovasi, termasuk dia ada kayak mini sayap kecil di tengah-tengah halo-nya ini kan, untuk supaya aliran angin di dalam kokpit itu juga membantu secara aerodinamika. Jadi mobil ini potensinya teman-teman bagus banget. Jadi Tifosi walaupun 2 lomba ini belum menang, tetap harus sabar terus. Enggak. HP-nya tinggi. Punya HP tinggi. Punya HP tinggi, yang itu berarti kalau itu HP-nya harapan palsu jatuhnya juga jauh. Tapi punya harapan. Jadi HP sama IBM sama ya. Ini baru mules. Ini baru mules. Tapi itu kan lebih baik daripada tahun lalu, Mas. Oh iya, yang jelas kan ini secara positif ini pembalap sudah nggak ngeroweng. Pembalap sudah nggak ngomel. Nah, ini Hamilton sepanjang tahun lalu cuma mimpin 2 lap, ini 2 lomba sudah mimpin 3 lap, improve 1. Iya. Dan sudah naik podium. Sudah naik podium. Jadi ini potensi besar. Dan ya Leclerc juga bilang fun battle ya. Dia mungkin agak sarkastik ini ya. Jadi dia karena kan tarung dengan rekan setimnya. Nanti ini kita bahas regulasi ya, karena kan ini lebih seru. Kan ada yang bilang ke saya juga, ini kan lebih seru balapannya, nggak kayak tahun lalu, ini bisa sebelahan segala macam. Ya karena kamu penggemar F1 setelah Drive to Survive. Aku bilang kayak gitu. Ya jujur kan teman-teman saya juga banyak dari dulu mereka tuh heran kenapa saya suka F1 gitu. Selama belasan tahun kenal saya, tapi sekarang mereka lebih mania F1, anak-anak mereka mania F1 ya karena harus diakui Drive to Survive. Jadi akhirnya mereka banyak nanya ke saya, ini kenapa Bro? Ini kenapa kayak gitu? Ini kenapa Ini kenapa kemarin lagi asik nonton Wawan Mibola Mas telepon. Saya diemin. Mas, kalau aku setelah itu kalau aku jawab teleponmu Mas, gambarnya hilang. Aku nonton dari HP. Walah, itu juga membahas kok jadi kayak gini balapannya gitu kan. Nah, itu manajemen. Makanya saya pengen ada sesi sendiri Mas. Oke, kita agak kebetulan Ferrari, jadi Ferrari punya harapan. Sebelum ini saya ingin apresiasi satu-satu Mas ya. Teman-teman, Oli Berman menurut saya tidak kalah hebatnya dengan Kimi Antonelli kemarin. Cuman dia naik khas gitu aja. Ini pembalap juga usianya masih sangat muda, 20, dan ini berliannya Ferrari. Jadi nanti kalau antara Leclerc atau Hamilton tidak jodoh di Ferrari dalam waktu dekat, ini yang naik. Dan ini pembalap hebat teman-teman. Ini dia qualifying konsisten, balapan best of the rest terus kayak di Australia. Dia kemarin bisa lolos dari senggolan, bisa attack. Dia kan setelah lomba bilang, aku benar-benar habis-habisan tadi balapan itu. Sayangnya kan kamera tidak menyoroti Haas, tapi kita harus ngasih apresiasi. Ini pembalap bintang masa depan. Saya mulai agak lebih ngefans ke Berman sekarang, kayak gitu, karena ini. Terus kemudian ya Gasly, kita harus lebih respect ke Gasly. Bagaimanapun dia angkatannya Lando, angkatannya Russell yang agak terpinggirkan. Tapi konsisten ya. Sudah pernah menang loh ini. Dan konsisten loh dia. Dan dia konsisten, dan kenapa saya lihat banyak pengamat anyaran gitu, pengamat baru menempatkan ratingnya Gasly itu di bawah. Enggak. Gasly ini satu angkatan dengan Albon, satu angkatan dengan Lando, satu angkatan dengan Russell, dan dia ini yang paling apa saja mungkin terbuangnya ke Alpine. Tapi akademinya bagus ya Red Bull. Dia kan di Red Bull ya. Kan dia masuk bagian dari kejamnya Red Bull waktu itu kan ya, buang kayak gitu Alpine. Marco ya. Dan saya saksinya kan. Iya kan? Oh, yang diganti stikernya. Bayangkan, jadi ketika liputan di Sepang itu kan semua di depan garasi udah ada nama pembalapnya. Ini yang depannya Kvyat itu di depannya dikosongin, ditutup itu kan. Ganti Gasly. Iya, saya tunggu sampai jam-jamannya parah sampai nggak tahan. Akhirnya yang datang mobilnya dok keluar mal tulisan Gasly. Saya foto, saya tanya wartawan siapa, Chandra ya. Nah, ini kok di sana Kvyat di Gasly. Oh, itu orangnya dipecat ya. Gimana pecatnya di bandara? Kejam banget itu ya. Kejam banget. Dan sekarang ini justifikasi kenapa Alpine kontrak dia jangka panjang masuk. Karena ya dia butuh orang yang solid kan, sama kayak di Williams dulu ngambil Albon kayak gitu. Dia butuh yang solid dan masih punya prospek. Ya, boleh flexing ya saya? Boleh. Mas Tepi, terima kasih.
Karena fotonya saya dapat Gasly itu saya print, saya kirimkan saya kirim email ke Mas Tepi, sampai manajer tanya, ini siapa yang motret kok dapat ini, Kvyat apa Gasly? Terus saya bilang, Mas nggak ngundang ke pedok toh ya, saya bilang gitu. Tapi ditandatangani lah. Saya dapat sama. Tandatangani. Saya dapat dua foto. Wah, mantap. Ya ini. Iya, Gasly ini. Ya ini Gasly. Jadi dia ini pembalap hebat ya. Cuman ya di F1 sekali lagi 22 pembalap ini hebat semua. Tinggal siapa yang di mana. Nah, Colapinto memang yang belakangan karena dia termasuk pay driver. Jadi mungkin dia agak satu kelihatan sekali ya kelasnya ya. Mirip dengan Stroll lah kayak gitu kira-kira. Iya. Tapi ya siapa tahu dia hebat juga kan. Tapi dia punya ujian sama pembalap tua-tuanya itu kan juga tanda petik memang tujuannya bukan tarung, bisa itu mungkin ngumpulin data, kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu kan, ini karena tim baru ya kan, butuh yang sudah pengalaman. Ya siapa ini? Alpine. Bukan. Bottas dan dengan Cadillac ya. Ya ini kan berbeda ya. Beda. Ini beda ya tujuannya. Tim kita lihat juga nanti jujur apa. Kan Alpine ini kan juga menerima Colapinto tahun lalu kan karena sokongan sponsornya juga besar. Di saat tim lagi pergolakannya banyak waktu itu. Di Renault, kan ini masih milik Renault ya, walaupun mesinnya Mercedes tapi masih milik Renault sekitar 75%. Dan ada yang bilang Mercedes ingin akuisisi bertarung sama, jadi kongsinya Christian Horner dengan kongsinya Mercedes ini rebutan sahamnya Alpine. Gila ya. Sekarang ini katanya. Jadi, Mercedes bisa dominasi semua ya nanti ya. Ya kan mungkin pengen punya satelit kayak Red Bull. Iya. Bisa jadi. Siapa tahu nanti kalau Max pindah ke Mercedes, dua ini siapa yang dibuang ke situ ya? Dibuang situ kan. Kan nggak mungkin ke Damri masuk. Terus habis itu yang ini Max nanti kita ngomong apresiasi lain ya pasti Berman dua ini dan Sainz ya. Sainz saya nggak pasang fotonya tapi Sainz dengan mobil yang overweight dia bisa dapat poin. Jadi ya kemarin hasil lombanya banyak cerita kayak gitu. Nah kita ke regulasi masuk karena takutnya makan waktu cukup banyak dan saya memulai dengan omongannya Max Verstappen yang tahun lalu banyak sulit menginterpretasi kutipan pembalap. Dan salah interpretasi omongan Norris dan Max. Ini sekarang Anda bisa memahami nggak maksudnya Max? Kan kayak gitu Mas. Jadi Max ngomong, kalau kalian suka balapan ini, kalau ada yang suka balapan ini, maka Anda tidak tahu apa itu balapan. Keras ini. Ini menghina fans-fans baru loh ini Mas. Dan ini Max menambahkan, saya akan tetap ngomong seperti ini kalau saya yang menang lomba, karena saya peduli dengan produk F1. Dan ini penggemar Max pasti akan setuju, karena Max lagi terpuruk. Yang nggak suka Max ya pasti gampangnya ngomong gini aja, ya kan kamu nggak menang, kayak gitu. Nah, sekali lagi, saya mencoba untuk mengajak teman-teman tidak berpikir polarisasi. Jadi karena kita ini terbiasa di politik polarisasi ya, sini antara ini atau ini kayak gitu kan. Ini nyerang ini nyerang ini. Tidak ada yang memahami ini secara holistik kayak gitu. Nah, kita mencoba lebih holistik ya. Karena ini sebenarnya bukan hanya Max, yang lain juga ngomel. Cuman Max makin keras saja kayak. Norris juga ngomel. Yang tadinya awalnya tidak setuju. Bukan tidak setuju, mungkin belum ya dia ya Norris kan tidak seintelektual itu juga. Belum dapat hidayah dia. Ya. Jadi ini Max ini dalam ya, karena ini waktu nonton lomba kemarin saya WA-an dengan Om Bobby, WA-an dengan teman-teman yang sudah nonton lama. Itu semua rata-rata kita bisa nyukai ini nggak seru ya gitu. Kan saya sendiri bertanya ke diri saya sendiri, saya bisa menyukai balapan ini nggak ya? F1 yang baru ini saya bisa menyukai nggak ya? Jujur, sisi tradisional atau sisi saya suka F1 sejak 90-an awal yang mengikuti balapan, yang kita dengan sabar nonton sepanjang lomba nggak ada salip-salipan itu. Nggak suka, kenapa? Terlalu gampang. Dulu saya nggak suka waktu ada DRS. Waktu ada DRS pertama kan nggak suka juga, nyalip kok dibantu tombol sekarang. Di mana seninya? Tapi kan DRS kemudian ketemu titik di mana itu tetap oke gitu, karena tim-tim beradaptasi dan kemudian DRS juga kadang-kadang juga tidak terlalu berpengaruh. Intinya ada kesetaraan, ada ada kedekatan. Tetap harus racing yang dimaksud itu kayak ini. Tetap harus dia outbreaking di tikungan, dia harus bisa ngambil dan dia harus memposisikan diri bisa melakukan itu. Jadi skill pembalap itu dominan. Termasuk berani menghajar curbing. Iya, harus hati-hati ngomong skill pembalap ya, karena kan
penggemar Drive to Survive belum tentu paham apa itu kemampuan membalap. Saya juga balap, tapi saya dulu balapan go-kart teman-teman, dan saya pernah Formula BMW, ngerasain naik Formula BMW dan ngerasain cari limit itu seperti apa. Nanti kita bahas lomba dan kualifikasi, itu cabang omongan ini. Sekarang ini saya diskusi dengan teman itu, ini kok nyalipnya di trek lurus ya. Jadi kita di belakangnya dung nyalip, tapi ketika baterai saya habis dung disalip lagi. Ya benar, Mario Kart. Dan saya main Mario Kart sejak anak-anak pandemi ini main Mario Kart. Saya main Mario Kart sejak tahun 90-an akhir. Ketika masih Nintendo 64 atau sebelumnya malah. Itu saya sudah main Mario Kart. Dan saya sama roommate saya dulu Mas Yo, kalau main Mario Kart kita dulu sepakatan Mas Yo, nggak boleh pakai senjata. Harus pure balapan. Nggak boleh pakai mushroom, nggak boleh ngelempar pisang. Kita benar-benar harus balapan. Kenapa? Karena kita suka balapan yang seperti itu. Kita benar-benar balapan adu canggih main joystick, bukan dapat apa kayak gitu. Jadi saya sama roommate saya dulu waktu di Amerika itu main Mario Kart-nya itu tanpa senjata. Karena saya ingin tahu siapa yang waktunya terbaik dan lain-lain, dan nyalipnya tuh benar-benar nyalip kayak gitu. Walaupun ketika salip tabrak kan ada yang payang juga gitu, tapi saya main Mario Kart-nya dulu kayak gitu. Nah, pembalap sekarang ini ya kan ini seperti omongannya yang ada, yang galeri kutipannya kita pasang di IG-nya main balap. Kita tidak diajarkan melakukan ini. Waktu go-kart tidak diajarkan kayak gini, di Formula 4 tidak diajarkan seperti ini, Formula 2 tidak seperti ini, Formula 3 tidak seperti ini, balapan Porsche tidak seperti ini. Tapi kok tiba-tiba di F1 seperti ini, yang paling tinggi tatarannya malah seperti ini. Ini kan berarti nanti ngajarin ke bawahnya seperti apa kayak gitu. Nah ini yang pasti ada pergolakan batin di F1, dan ini sudah di warning Verstappen sejak tahun 2023. Mereka harusnya dengerin saya, 2003 sudah bilangin akan seperti ini gitu. Tapi ini kacamata tradisional. Sekarang kita ganti topi, kita penonton baru yang tidak kenal dulu seperti apa nonton F1 tahun ini, yang mungkin belum pernah ke sirkuit, merasakan sensasi di sirkuit seperti apa. Apalagi ini baru 2 lomba Mas Yo. Baru 2 lomba. Itu kan kan seru, banyak salip-salipannya. Mobil bisa bersebelahan di tikungan. Saya ambil foto lagi tadi Ferrari yang bersebelahan di tikungan. Kita bisa mana tadi fotonya? Kita bisa bersebelahan di tikungan. Itu kan seru. Iya, tapi pertanyaan adalah kenapa dia bersebelahan di tikungan? Karena dia tidak secepat dulu di tikungan. Ketika di tikungan, semua tikungan itu posisi mobilnya sedang charging, sedang isi baterai. Sehingga dia ketika mobil itu tidak di limit kemampuan, ya dia bisa di mana saja di sirkuit. Dari TV kelihatan seru, tapi secara pembalap mungkin seru juga ya, aku bisa ya gitu. Karena limit mobil F1 sekarang tidak dipakai seperti tahun lalu kayak gitu. Dan itu kembali ke qualifying Mas Yo. Mobil ketika qualifying kelihatan bahwa mereka tidak nge-push di tikungan. Ketika di lomba hasilnya adalah mereka bisa bersebelahan. Ketika di qualifying mereka kelihatan seperti kok nggak maksa ya gitu. Kalau dulu kan qualifying itu kan kebin dihajar maksimal. Kemudian rem selambat mungkin. Speed limit juga dipepet itu kan. Wajar-wajaran gitu. Nah, itu yang omongannya Alonso ya kalau nggak salah. Koreksi saya kalau saya kurang tepat siapa yang saya kutip. Alonso bilang kan sekarang tikungan-tikungan yang dulu membedakan siapa hebat siapa tidak hilang sekarang. Di Melbourne, tikungan 9 yang dulu semuanya ngelebar keluar ke kiri itu sudah nggak ada yang lebar. 40 km lebih pelan dari biasanya. Kenapa? Karena di situ sedang isi. Di Shanghai, tikungan 7 yang dulu itu benar-benar tikungan cepat ke kiri itu, yang benar-benar pembalap itu kemampuan mobil itu diuji di situ. Ini juga di tempat ngecas. Karena kalau di situ nggak ngecas, di trek lurus panjang ini lebih gembos lagi dari awal kayak gitu. Nah, nanti Alonso bilang hati-hati nanti Suzuka nanti 130R. Nama tikungannya 130R, itu tikungan cepat ke kiri sebelum hairpin masuk. Sebelum hairpin tikungan terakhir itu. Itu dulu siapa yang bisa ngambil itu tanpa ngelepas gas, dia pembalap hebat. Sekarang nggak akan terjadi katanya. Karena di situ akan lepas gas semua untuk ngecas. Karena kalau ketika dia Liko tulisannya, Liko itu kan lift and coast ya. Ketika kita ngelepas pedal, itu ngecas otomatis. Jadi semua akan ngelepas gas di
130R. Eau Rouge di Belgia Mas Yo. Iya. Akan ngelepas gas di situ, karena kalau di situ nggak ngelepas gas, trek lurus yang ke Blanc Simon yang panjang itu itu gembos semua mobilnya. Di trek lurus ini aja kelihatan top speednya langsung kayak gitu. Nah ini yang tidak, yang puris loh dulu nggak kayak gini, tapi ya nggak tahu, nanti tinggal F1 harus memutuskan ini kita akan nge-push jalan ini, toh fans kita yang baru nggak ngerti dulu gimana, dan ini juga jago. Oke lah, nanti fans lama biarinlah teralienasi, toh mereka mungkin nanti akan mati kayak gitu kan. Nah ini kan nah ini pasti nanti teman-teman yang nonton ini dari generasi original dengan generasi baru pasti pendapatnya beda-beda. Tapi saya nggak pengen terjadi gontok-gontokan polarisasi itu, karena saya ngelihat di tanda kutip pengamat tanda kutip yang nggak pernah liputan yang membahas, dia akan ini kayak gini, tapi kamu kan nggak pernah liputan, kamu kan nggak pernah wawancara pembalap, kamu nggak pernah ngelihat di balik layarnya seperti apa. Nah ini pasti beda dengan yang pernah kayak, tapi itu dan itu dikriat terus ini kontradiksi perbedaan opini ini, dan mari kita ngeliatin di tengah-tengah lah, karena ini mumpung masih 2 lomba Mas Yo, masih 2 lomba. F1 sendiri masih ada meeting nanti, mereka sudah membatalkan. Kan kemarin sempat ada emergency, pikiran emergency, kalau di Shanghai balapannya nggak bagus, kita akan ubah untuk Suzuka. Tapi ngelihat Shanghai balapannya masih oke, tunda dulu, jangan dipaksa dulu, jangan diubah dulu, kita lihat Suzuka dulu. Ini masih ada meeting, jadi mereka akan janjian meeting minggu ini, setelah Shanghai prinsipal akan meeting, pasti akan membahas. Yang utama pasti soal pembatalan lomba, karena ini konsekuensi keuangannya pasti besar. Nah, yang tim teknis baru akan meeting setelah Suzuka. Ya, kelamaan nggak ya waktu segitu, Sa? Habis itu nganggur 5 minggu, Mas Yo. Habis itu nganggur lama. Jadi masih ada waktu. Makanya kan ini juga, masih 2 lomba, jangan panik dulu gitu. Kalau di Suzuka nanti balapannya kacau, misalnya tikungan cepat-cepatnya itu jadi diambil pelan, ya pasti F1 akan serius. Tapi kalau enggak ya, supaya nanti kita petakan lagi sirkuit mana yang bahaya, mana yang enggak kayak gitu. Harusnya memang ini yang membuat kita was-was ya, karena VIA sendiri memilih Melbourne sebagai balapan pertama. Apesnya. Coba kalau Monaco langsung gitu. Mau ngecas di mana? Ngecas terus itu. Live and coast. Kapan kosongnya dia nggak bisa ada MD-nya. Jadi teman-teman ngelihatnya kira-kira begitu ya. Jadi saya nggak pingin ada debat kusir soal mana lebih baik, mana enggak dan lain-lain, karena memang belum konklusif gitu. Tapi yang pembalap-pembalap ini yang dididik keras oleh orang tuanya untuk kamu ngerem harus di sini. Saya ingat ceritanya Lewis Hamilton waktu kecil. Bapaknya kan juga bukan pembalap sebenarnya, tapi dia pengen waktu bapaknya tuh harus kerja banting tulang, serabutan untuk bisa belikan dia go-kart. Lalu saat latihan itu dia akan berdiri di satu titik, naruh kon, kamu ngerem di sini. Habis itu dia geser lebih dekat lagi tuh kan, kamu ngerem di sini. Kamu lebih jauh lagi, kamu ngerem di sini. Nggak mungkin, kamu harus bisa. Kalau kamu bisa itu kamu akan lebih hebat dari anak-anak yang lain kayak gitu. Nah, ini kan ilmu itu nggak berfungsi, Mas Yo. Alami ya, ilmu alami nggak ada ya. Aku belum nyampe titik ngeremnya sudah live and coast, karena sudah ngecas baterai. Iya, ini kan sama aja, Sa. Sekarang mobilku canggih atau enggak? Kalau canggih ya udah. Saya nggak perlu harus maaf ya, tadi skill 100% tadi kan. Kan kemarin sempat keceletukan sih, saya nggak tahu teman-teman nangkap atau enggak, komentatornya bilang semua mereka mengerem sebelum tanda 100 meter itu jadi itu kan kelihatan bahwa ya memang nggak perlu ngerem. Padahal itu kalau di sirkuit itu ada garis itu. Ada garis kan? Ada. Kalau dari sisi kamera itu logo sponsor kotak-kotak di kanan atau di kiri ya. Kalau di sini mungkin kelihatan apa enggak? Kalau di ini DHL di kanan ini. Ini kalau dari sisi kamera ini logo sponsor. Kalau dilihat dari pembalap itu angka ya. Ini 50 meter, ini 100 meter, ini 150 meter, ini 200 meter. Jadi ini ngasih ketahui mereka ngerem di mana kayak gitu. Ancer-ancer ngerem gitu. Nah, ini mereka sudah nggak perlu seperti dulu. Dan kalau memang bisanya lebih sini kenapa ya? Mobil yang sekarang tidak bisa lagi yang mau disalip itu ngelawan. Kenapa? Ya aku udah nggak punya daya gitu. Terus kembali ke ini, Sa. Kok nggak ada yang ngeluh banku boros, banku ini nggak ada. Bannya habis ada, tapi nggak
separah. Ya ini masih 2 lomba ya Mas, masih belum kelihatan. Sirkuit ini kan agak ngikis juga. Ya. Tapi 1 stop dari lap 58. iya dari lap apa nggak sampai 20 kan sudah Ya. pit stop bisa gitu. Karena ya mungkin pemakaian bannya nggak. Sekeras dulu ya. Karena ban itu sekejam dulu ya. ban dulu habisnya di mana? Ban itu habisnya di akselerasi, di pengereman sama nikung kan kayak gitu kan. Ya. Ini mungkin akselerasinya mungkin makin kencang karena pakai baterai ya. Kan Ya. makin cepat. Tapi nikungnya udah nggak kayak dulu. Nikungnya lebih pelan teman-teman. Itu yang dianggap puris, termasuk yang dimaksud komentar Verstappen itu ya itu gitu bahwa ini nggak seperti balapan gitu. Nah, ini sekali lagi yang tidak bisa melihat F1 secara utuh membandingkan dulu dan sekarang akan gontok-gontokan nggak jelas. Strawman argumen semua ini. Jadi ya silakan itu di channel lain aja, jangan di sini. Kita di sini mungkin bahas yang aja lah, bagaimana teman-teman. Saya pengen coba harusnya ngapain, khususnya yang jago-jago engineering ya. Ya banyak sekali kita lihat kan tuh. sekarang teknik elektro sama teknik mesin bisa gabung ini. Dan teman-teman yang komentar di tempat kita ini gila ya, jago-jago semua. Iya, Ngeri ya. iya, Bacanya ngeri. Saya suka lah, lebih mateng lah, Iya. lebih mateng, lebih dingin, lebih ya namanya mahasiswa umbel ya, moga-moga lebih baik gitu. Kan wacana-wacana yang diberikan oleh FIA dan F1 adalah strategi ngecas itu berapa daya yang boleh dicaskan, berapa daya boleh dilepas. Itu kan yang akan jadi, karena yang bisa dikoreksi hanya itu. Verstappen bilang ini sudah nggak bisa dikoreksi penuh karena sudah terlambat kayak gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan supaya balapan tidak Mario Kart? Ya boring sih karena hanya 4 yang di depan, yang belakang itu memang menarik kalau dilihat terus itu kan, karena itu salip-salipan. Tapi ya tadi salip-salipannya salip balas dan nyalipnya di trek lurus itu kan. Iya. Saya dulu balapan go-kart itu harus mikir keras bagaimana caranya ngetrik orang di depan ini supaya bisa saya salip kayak gitu kan. Harus saya bawa dummy move segala macam kan gitu kan. Harus mikir kita. Sekarang nggak tunggu di trek lurus, baterai aja dung nyalip kayak gitu. Itu beda gitu. Nah, dalam hati saya sebagai puris saya sangat nggak suka. Tapi saya mencoba memahami bahwa F1 punya fanbase baru yang nggak ngerti ini. Harus dilayani juga. Dan ini sama kan, dulu ketika Formula One ketika kehilangan suara yang melengking, banyak yang protes. Lama-lama ya kita terbiasa. Ini makin hilang lagi sekarang. Ya. Nah, karena fans yang berarti kan sudah 12 tahun tanpa suara melengking kan gitu. Ya. Mereka udah nggak kenal juga gitu. Kimi juga baru lahir kan kayak gitu. Ya. Nah, ini yang nggak tahu nanti arah kedepannya seperti apa. Tapi yang tradisionalis, yang puris pasti ngomel. Nah, feeling saya Mas Dewo ngelihat bagaimana F1 selalu berkompromi. Iya. Ya ini kan sudah nggak bisa diapa-apain. Iya. Ini akan berlanjut tahun depan nggak mungkin diubah. 2 tahun lagi nggak mungkin diubah. Tapi saya yakin tengah musim nanti atau apa akan mulai ada diskusi tentang bagaimana mempercepat perubahan regulasi. Saya yakin itu. Iya. Jadi omongannya Max ke Kimi benar ya. Anak ini pengen ngajak balapan saya di mobil sport itu saya. Dia bilang tapi konsentrasi dulu di F1 karena kamu harus kesempatan kamu menang lebih banyak. Ini gambaran bahwa Mercedes dominan. Gitu kan. Iya kan? Ya. Ini kan kesempatan tahun lalu kan kita lihat Piastri anak muda yang bisa memenangkan balapan, berebut juara dunia, ini sama aja sih. Sorry, tapi kalau McLaren kemarin kenapa sempat itu isunya apa itu? Sama-sama masalah electrical, dalam artian tidak diungkapkan apa. Jadi mobil ini kan saat practice qualifying sprint race nggak masalah. Iya. Qualifying nggak masalah. Dan Norris masalahnya ketika mau keluar dari garasi. Mereka pasti nggak akan ngungkapin itu apa. Iya. Tapi itu itu electrical terkait dengan power unit. Norris cuma bilang, saya datang 20 menit sebelum saya datang itu sudah bermasalah dan mereka sudah mengerjakan itu katanya 20 menit sebelumnya. Jadi saya nggak tahu pasti kapan ketahuannya ini. Nah, apesnya Piastri ketahuannya di grid. Tapi ini masalah yang berbeda. Ini sama-sama electrical terkait dengan power unit, tapi beda kasus. Nah, apesnya Piastri kan dia masalah saat menuju ke grid. Ini dia sudah sampai grid. Habis itu harus dikeluarkan dari grid. Jadi ini buat Piastri ini nggak tahu sakit mana ini. Kayaknya sakitan ini. Tapi itu terkait itu. Nah, saya harus kembali ke Max Mas Jo, karena Max ini kan tetap
terkait dengan masa depannya dia ya. Anda bisa lihat di sosmed, saya belum sempat masukin fotonya di sini. Setelah lomba di Shanghai itu, dia kan bawa pesawat sendiri. Ya. Dia membawa Lauren Makis, principal team, sama Pierre Wache yang direktur tekniknya, satu pesawat sama dia. Jadi pasti ada Sesuatu yang ingin diomongkan. pasti meeting besar itu. Satu pasti terkait dengan power unit kita seperti apa nanti, karena kita punya masalah ini. Mobil kita seperti apa nanti, karena mobil kita ini tidak akan bisa apa-apa kalau power unit kita juga nggak bisa bagus. 3, aku bagaimana? Karena sudah bukan rahasia lagi, kalau pada bulan Agustus Verstappen tidak di 2 besar klasemen, dia punya opsi pindah ke Mercedes. Jadi dari perubahan regulasi ini sebenarnya Verstappen yang paling happy ya saya. Ya dia Nothing tulus dia ya. bisa ngapain aja ya, dia punya segala apa ya, keunggulan atas segalanya ya. Iya, dan yang diajak negosiasi bukan tim ecek-ecek. Iya. Tim yang lagi dikejar sama orang pembalap. Jadi nanti jangan-jangan kalau Mercedes dominan dan kita tidak punya pembahasan nanti bulan Juli atau Juni dan Juli nanti, ya nanti pembahasannya pasti Max kemana, dan itu berantai ke Mercedes yang Russell dan Kimi bagaimana. Maksudnya, Ya. Jadi itu nanti catat ini bulan Juli nanti topik utama banyak podcast dan banyak postingan adalah itu. Kita sudah bisa memprediksi arah berita. Jadi ini memang apa yang disampaikan Max ini, jadi waktu tes kemarin kan, ini Red Bull yang mesinnya jago, dia bisa mendapatkan ini. Ternyata Mercedes yang adap asor ini ternyata gue ini yang menang. Jauh gitu. Jauh. Jadi ya itu mungkin masih banyak pembahasan kita. Jadi kan habis ini kita ke Suzuka nanti sirkuitnya flowing cepat tapi narrow. Ya. Jadi nggak bisa sebelah-sebelahan kayak di Shanghai ini, belum tentu bisa sebelah-sebelahan. Nah ini juga akan jadi ujian berikutnya lagi, dan nanti F1 sudah memutuskan bahwa Suzuka adalah titik di mana kita akan menentukan perlu ada perubahan apa Masa depan ya. Nah, soal 2 balapan yang dibatalkan itu sementara belum ada penggantinya, jadi hanya 22 lomba karena itu masih memenuhi syarat kontrak TV-nya. Tapi kabarnya Melbourne belum dibongkar. Ini bisa jadi ya. Ya, jadi kayaknya kan ini minggu ini Jadi ada rapat yang prinsipal. dipakai kemarin juga bisa dipakai ya. Iya. Dipakai untuk koleksi maksudnya. Iya. Bayar lagi. Bayar lagi. Ya. Jadi belum dibongkar. Ya. Jadi just in case. Kayaknya itu nunggu meeting minggu ini, apakah balapan itu diganti atau tidak. Sementara ini tidak diganti. Tapi kalau itu diganti, Melbourne kayaknya Siap. ancar-ancar, atau ada bisa jadi nanti Suzuka 2 kali. Ya. Kan ini apesnya nggak ke Eropa Mas Yo. Karena setelah Suzuka nanti kalau 2 yang Timur Tengah batal kan ke Amerika. Kalau itu langsung ke Eropa, misalnya kayak dulu ke ke Imola, kan Eropa banyak sirkuit yang plug and play, tinggal pakai. Ya. Nah, ini masalahnya kan belum ke Eropa. Nah, ini yang kita tunggu. Jadi minggu ini berita yang penting adalah ya meeting prinsipal itu nanti memutuskan apa. Tapi kalau soal regulasi kita harus nunggu setelah Suzuka. Nah, Mas Jo, saya pengen bagi-bagi. Tapi nggak di sini baginya, Mas Jo. Iya. Ini dari tadi mungkin yang nonton sudah lihat ini kok banyak kaos ya di depan Ada ya. Cadillac, ada Audi, ada Leclerc, ada sirkuit Albert Park yang ini Albert pasti Park, harus iya. beli di sana. Iya. Saya juga ada race program itu dikoleksi biasanya. Iya. Buku race program. Buku ini. Nah, sama ada beberapa radio. Cuman radio ini jujur saya nggak beli, ini gratisan teman-teman. Iya. Ini dikoleksi saja. Iya. Karena nggak bisa mendengarkan Aja Mario ini sini. ya. Jadi teman-teman nanya buat apa radio Mas Rul? Nah ini yang nggak pernah ke sirkuit pasti nggak tahu ini. Yang pernah ke sirkuit pun belum tentu tahu ini, Mas Jo. Ya. Bahwa komentator balap itu ada di channel radio. Khusus Khusus di sirkuit. di Makanya sirkuit. tidak bisa mendengarkan musik untuk RRI Iya, nggak bisa. Jadi ini kebetulan sponsornya American Express, dia tuh bagi-bagi radio. Ya. Jadi ini nunjukin radio udah nggak ada harganya, Mas. Dibagi-bagi. Untuk pedok club semua dikasih dan bisa ngambil Karena bebas. kelasnya American Express. American Express. Jadi radio ini untuk apa? Radio ini untuk mendengar komentator. Karena dulu kalau nonton F1 itu kita nggak bisa dengar komentator di sound system karena suaranya kenceng banget. Betul. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengalungkan radio, lalu kita mendengarkan komentatornya. Kayak gitu. Jadi kita sambil nonton, sekaligus ini melindungi telinga kita dari suara. Ini era V10 ya, melindungi suara. Jadi kita dengerin balapan sambil dengerin komentatornya. Iya. Jadi komentatornya ngomong apa, kita dengerinnya di radio. Nah,
Ini nanti kita akan bagi-bagian juga karena ini ada beberapa yang Iya. khusus yang satu bekas saya pakai, jadi mohon maaf. Yang lain masih baru. Bisa dikoleksi ini. Bisa dikoleksi karena ada logo F1-nya bagaimanapun. Dulu seru Mas, ada yang aduh sialan, yang saya simpen di lemari saya yang gambarnya Ralf Schumacher. Cuman Kalau saya yang ini Kak. oh, Itu yang punyanya staff. oh ya punya staff ya. Nyolongnya di rumahnya staff juga. Isudin, mohon maaf. Jud, mohon maaf ya. Jadi kalau ditanya di tribun bagaimana caranya ngikuti lomba, kan screen-nya agak jauh, sinyal waktu dulu belum ada internet lagi kayak gitu, kayak saya ya pakai radio. Tapi ada juga tim staff yang menjual juga. Menjual ya, bisa beli juga kalau mau. Tapi ini kebetulan yang dibagikan gratis, jadi ya. Sponsor, ya. Jadi ini saya membagikan hadiah. Hadiah dibagikan jadi hadiah. Jadi nanti kita kuis, tapi kita tidak ngasihnya di podcast ini Mas Yo. Ya. Jadi Kita di IG ya. Di Instagram Main Balap. Ya. Jadi nanti ikuti Instagram Main Balap. Kita akan bertahap, nggak akan semuanya langsung. Ya lumayan, ini kan ada 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. Ada lagi sebenarnya, cuman mungkin belum di. Oh iya. Asal terima kasih oleh-olehnya banyak. Wah ini Mas Dewo sudah dibawakan sendiri. Dan ikuti Instagram Main Balap. Ikuti terus setiap hari dan nanti harus follow pastinya. Iya. Mas Dewo itu ya. Jadi Ya, oke. kita tunggu Suzuka, moga-moga balapannya di jalan yang benar. Semakin kadar video gamenya berkurang karena tim-tim akan beradaptasi, itu harapan saya Mas Dewo. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam. Sebulan ini kita berpuasa, dan apa yang kita pelajari dalam puasa ini akan menjadi hal yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya. Sekali lagi untuk teman-teman, pertahankan terus, jadi jaga stamina. Kita sambil nunggu buka ini, karena kita jam 4 kita podcast ini jalan. Ya setengah jam baru buka ya. Baru buka ya. Jadi untuk yang mudik juga hati-hati di jalan, karena kita lihat teman-teman udah pada mudik. Ruas jalan ini kan, trek kita ini kan kalau bahaya kalau hujan ya saya, karena aquaplaning. Ya, itu kan jadi teman-teman. Sama lebih parah dari Mario Kart Mas Yo, karena di Ya. bawah air itu bisa banyak lubang. Nah, jadi intinya kita harus mudik dengan selamat biar keluarga yang menunggu di rumah juga bahagia. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi masih lama ya saya. Oh iya, minggu depan Lebaran. Iya. Ya, Setelah habis Lebaran, Suzuka. Ya, selamat menjalankan puasa Ramadan dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang beragama Islam atau merayakan.